Halo semua, selamat datang di channel Novel Studio 77. Di video kali ini kami akan menceritakan tentang novel Soul Land 2, chapter 9. Selamat mendengarkan. Tidak, aku harus gigih. Aku tidak bisa didiskualifikasi. Huo Yuhao mengepalkan giginya dengan kuat dan mempercepat langkahnya lagi. Demi membersihkan pikirannya yang lelah, dia bahkan mengaktifkan kekuatan jiwanya dan melepaskan spirit shock yang ditujukan pada dirinya sendiri. Rasa sakit yang hebat dalam pikirannya juga merangsang fungsi tubuhnya, dan tentu saja, kecepatannya meningkat sedikit lagi, memungkinkannya untuk menyalip beberapa orang di bagian paling belakang kelompok. Yoi diam-diam berdiri di sana. Dia tidak memperhatikan siswa yang sudah menyelesaikan pangkuan mereka. Sebaliknya, tatapannya jatuh pada siswa yang belum menyelesaikan pangkuan mereka. Dari para siswa ini, orang yang memiliki ekspresi paling lelah adalah Huo Yuhao. Seragamnya, yang sudah basah oleh keringat, bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Namun, dia mengepalkan giginya dengan erat saat dia gigih bertahan. Waktu berlalu dengan cepat, dan Huo Yuhao bertahan selama 8 putaran lagi. Pada saat ini, hanya ada 5 menit tersisa sampai akhir dari 2 jam. Bersama Huo Yuhao, ada 7 orang lain yang belum selesai berlari. Namun, mereka sepertinya hanya memiliki 3 hingga 5 lap tersisa. Selain itu, mereka sudah mulai menggunakan semua kekuatan mereka untuk meningkatkan kecepatan mereka. Masih ada kemungkinan bahwa mereka selesai tepat waktu. Namun, Huo Yuhao masih membutuhkan 12 lap lagi. Pada saat itu, sesosok tiba-tiba keluar dari tengah Shrek Plaza. Itu mendarat di belakang Huo Yuhao dan menyusulnya hanya dalam beberapa langkah. Setelah itu, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang yang hadir muncul. Sepasang sayap kupu-kupu biru tiba-tiba menyebar dari belakang orang yang mengejar Huo Yuhao. Ujung setiap sayap tanpa henti berubah antara biru tua, biru, dan biru muda, sementara permukaan masing-masing sayap mirip dengan lingkaran cahaya berbentuk V yang telah tertanam di langit biru yang pada gilirannya membawa cahaya ke dunia manusia. Bentuk dan warnanya sangat indah dan sempurna. Ketika sepasang sayap yang begitu indah tiba-tiba muncul, kejutan yang diberikannya kepada semua orang terlalu hebat. Praktis semua siswa, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, menjerit. Sepasang sayap itu terlalu indah. Permukaannya menyerupai semburan putih yang mengalir dari lautan biru. Pola-pola di atasnya, serta warnanya, sangat luar biasa. Ketika itu biru, seluruh permukaan sayap menyerupai lingkaran cahaya yang tertanam di dalam langit biru. Kadang-kadang berubah menjadi biru tua, biru, dan kemudian biru muda. Pola cahaya putih pada kedua sayap itu seperti mutiara yang tertanam di dalamnya, mereka memiliki kilau cerah yang sangat mempesona. Meskipun sayap hanya bayangan ilusi, itu menyebabkan semua orang yang hadir memiliki perasaan tertegun dan terpesona di bawah iluminasi mereka. Bahkan Yoi, yang adalah seorang guru, merasakan hal yang sama. Setelah sosok itu melepaskan sayap kupu-kupu, itu menempel pada Huo Yuhao dari belakang. Itu memeluk Huo Yuhao di bawah ketiaknya, dan sayap di punggungnya tiba-tiba mulai mengepak. Persis seperti itu benar-benar membawa mereka berdua ke langit. Huo Yuhao juga kaget. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat siapa orang itu, membiarkannya melihat wajah tampan Wang Dong. Kamu apa? Kenapa kamu tidak mengedarkan kekuatan jiwamu untuk membuat tubuhmu lebih ringan? Wang Dong mengepakkan sayapnya yang indah saat dia berbicara, menyebabkan mereka tiba-tiba melaju kencang. Dia kemudian membawa Huo Yuhao bersamanya saat dia terbang mengelilingi Shrek Plaza dengan kecepatan tinggi. Huo Yuhao juga terpana oleh sepasang sayap di punggung Wang Dong. Terlalu cantik, mereka benar-benar terlalu cantik. Apakah ini jiwa bela dirinya? Huo Yuhao bahkan bisa merasakan pola berbentuk V di sayap Wang Dong menyerap kehangatan sinar matahari. Tanpa menyebutkan ini, hanya jiwa bela diri yang memiliki kemampuan untuk terbang sudah keberadaan yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, ada pepatah di dunia alami, jiwa bela diri yang indah selalu lebih kuat. Jejak kepuasan tampak jelas di dalam keheranan Yoi saat dia berbicara pada dirinya sendiri, Dewi Kupu-Kupu Radian. Jiwa kupu-kupu yang paling cantik di benua ini. Bagus, sangat bagus. Setidaknya tidak semua dari mereka mengecewakan aku. Kecepatan terbang Wang Dong sangat cepat. Dengan kecepatannya, menyelesaikan 12 putaran dalam waktu 5 menit bukanlah tugas yang mustahil lagi. Ketika keduanya secara bersamaan mendarat setelah menyelesaikan putaran terakhir Huo Yuhao, mereka tidak bisa membantu tetapi tersandung. Huo Yuhao buru-buru berbalik dan mendukung Wang Dong. Namun, ia juga jatuh ke belakang, menyebabkan Wang Dong jatuh di atasnya. Meskipun kultivasi Wang Dong tidak bisa dianggap lemah di antara teman-temannya, dia masih anak-anak.
Setelah lebih dari 3.000 meter saat membawa Huo Yuhao, kekuatan jiwanya telah sedikit overdraft. Begitu dia mendarat, sepasang sayap menyilaukan di punggungnya ditarik ke tubuhnya. Ekspresinya juga menjadi pucat. Huo Yuhao hancur di bawah tubuh Wang Dong, tetapi sedikit senyum masih muncul di wajahnya. Terima kasih. Aku menghancurkanmu terakhir kali, dan kamu menghancurkanku kali ini. Wang Dong merangkak kembali dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kamu bocah nakal, apa kamu pikir aku ingin berada di atasmu? Huo Yuhao tidak marah dengan apa yang dikatakan Wang Dong saat dia merangkak bersamanya. Sementara terengah-engah, dia memberi acungan jempol pada Wang Dong. Wang Dong tertegun sejenak. Lalu, dia menganggukkan kepalanya dan memberinya jempol sebagai jawaban. Setelah itu, kedua orang tidak bisa menahan senyum. Dendam mereka sebelumnya juga benar-benar menghilang pada saat ini. Semua siswa telah menyelesaikan 100 putaran dalam waktu yang ditentukan. Mereka sekarang berdiri di tengah-tengah Shrek Plaza, beristirahat. Yoi tanpa ekspresi menoleh ke arah para siswa ketika dia dengan acuh tak acuh berkata, orang-orang yang namanya aku panggil, melangkah maju. Cheng Cheng, Qiu Jianrao, Tang Dao, Shangguan Chentian, Lin Zeu, Zhu Giyun, Tai Long, Tang Ling, dan Yun Xiaopiao. Sebanyak 9 siswa dipanggil olehnya. Para siswa jelas tidak pernah berharap Yoi dapat benar-benar memanggil nama 9 siswa, meskipun mereka belum memberikan pengenalan diri. Para siswa yang dipanggil perlahan melangkah maju. Yoi dengan acuh tak acuh berkata, kamu 9 bisa pergi mengepak barang bawaan kamu dan meninggalkan akademi. Mulai saat ini, kamu bukan lagi siswa Akademi Shrek. 9 siswa yang masih lelah berlari segera tercengang, sementara siswa lain meledak dengan keributan. Guru, mengapa? Pemuda tinggi bernama Tai Long melangkah maju dengan ekspresi marah di wajahnya. Dari siswa yang menyelesaikan 100 putaran mereka, dia berada di kelompok orang pertama, dia adalah salah satu orang pertama yang selesai. Yoi dengan dingin menjawab, Akademi Shrek tidak membutuhkan siswa yang penuh trik. Jika kami mengolah orang seperti kamu, yang memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki sikap yang baik dan jujur, satu-satunya hal yang akan kamu bawa ke negara manapun adalah bencana, bukan bantuan. Tai Long, katakan sendiri, apakah kamu menjalankan 100 putaran penuh tadi? Aku secara alami berlari cukup. Tai Long memprotes. Yoi tertawa. Kamu berlari cukup? Jika ingatan aku benar, ketika semua orang mulai berlari, kamu dengan tidak tergesa-gesa berjalan 2 putaran karena fakta bahwa aku belum tiba di Shrek Plaza. Kamu hanya mulai mengejar ketinggalan ketika kelompok terkemuka berada di pangkuan kelima mereka. Karena itu, kamu tidak menjalankan 100 putaran penuh, tetapi 97. Aku percaya bahwa aku bukan satu-satunya orang yang melihat kemalasan kamu pada awalnya. Wajah Tai Long langsung memerah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yoi, yang tidak keluar ke lapangan pada awalnya, akan dapat mengungkapkan trik liciknya seolah-olah dia melihatnya secara pribadi. Tapi, hanya karena aku berlari beberapa putaran lebih sedikit kamu tidak bisa mengeluarkanku karena ini. Yoi mendengus dengan jijik. Aku sudah menjelaskan alasan mengapa aku mengusir kamu. Kamu tidak pantas disebut mahasiswa Akademi Shrek. Kemasi tas kamu dan kencangkan. Kamu. Tai Lang benar-benar terperangah. Pada kenyataannya, berlari kira-kira 100 putaran sama sekali bukan masalah baginya, dengan kekuatannya. Kultivasinya bahkan termasuk di antara yang terbaik dari semua siswa di kelas 1. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan dihilangkan seperti ini. Yoi memandang ke arah siswa lain dan berbicara dengan acuh tak acuh, meskipun aku memiliki temperamen yang buruk, aku pasti menepati janji aku. 9 orang yang aku panggil semuanya curang saat berlari, dan tidak menyelesaikan 100 putaran mereka. Jika kamu tidak senang dengan hal itu, kamu dapat pergi dan melaporkan aku ke administrasi pendidikan. Tapi untuk sekarang, kamu bisa pergi. Guru Yo, aku menolak untuk menerima ini. Dia tidak berlari 100 putaran sekarang, dia hanya berhasil menyelesaikannya dengan bantuan orang lain. Mengapa dia tidak dieliminasi? Seorang siswa lain yang tersingkir bernama Lin Ziu berbicara dengan marah sambil menunjuk ke arah Huo Yuhao. Yoi tertawa, kamu menolak untuk menerimanya? Dia bernama Huo Yuhao. Dan jika dia belum selesai berlari 100 putaran, dia akan berada di antara kamu sekarang. Aku tidak akan mengubah apa yang aku katakan. Dia menyelesaikan 100 putaran. Aku tidak pernah mengatakan bahwa membantu orang lain dilarang. Wang Dong membantunya, sesuatu yang dia lakukan secara sukarela. Jika seseorang bersedia membantu kamu saat kamu berlari, itu juga akan baik-baik saja. Tetapi apakah ada yang membantu kamu? Aku tidak melihat prosesnya, hanya pada hasilnya.
Dan hasilnya adalah, Huo Yuhao menyelesaikan 100 putaran, sedangkan kamu tidak. Cepat matikan. Jika kamu membuat aku semakin marah, aku akan menyia-nyiakan jiwa bela diri kamu. Di bawah kekuatan kuat Yowie, 9 siswa yang dipanggil keluar tidak bisa melakukan apa-apa selain dengan sedih pergi. Mereka jelas tidak akan mengepak barang bawaan mereka, tetapi sebaliknya akan langsung menuju administrasi pendidikan untuk mengajukan keluhan. Ini baru hari pertama sekolah. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Keringat di tubuh Huo Yuhao meningkat saat dia secara pribadi menyaksikan Yowie tanpa memihak mengusir 9 siswa. Akan aneh jika dia tidak merasa gugup. Jika bukan karena bantuan Wang Dong, dia akan bersama orang-orang itu. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Wang Dong. Ekspresi siswa yang tersisa telah sepenuhnya berubah, mereka bahkan tidak berani bernapas berat sambil memandang Yowie. Hanya 2 jam, namun Yowie telah menetapkan otoritas absolutnya atas kelas 1. Kembalilah ke asrama dan ganti pakaianmu. Setelah itu, kembali ke kelas untuk kelas. Aku akan memberi kamu 15 menit. Begitu dia selesai berbicara, Yowie berbalik dan kembali ke ruang kelas. Tidak ada yang berani membuang waktu saat ini. Mereka dengan keras bubar, karena praktis mereka semua berlari kembali ke kamar asrama mereka. Wanita tua itu terlalu ganas. Wang Dong berbicara ketika bergegas kembali ke asrama dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao berbalik dan berkata, terima kasih. Jika itu bukan untuk kamu, aku takut itu. Wang Dong mendengus dan berkata, jangan berterima kasih padaku. Jika itu bukan untuk pertarungan kami, kamu bisa melakukannya sendiri. Kamu bisa masuk dan ganti baju dulu, aku tidak terlalu berkeringat. Huo Yuhao tertegun. Kamu tidak ingin berubah bersama untuk menghemat waktu? Wang Dong menjawab, apakah kamu lupa tentang 5 aturan yang aku katakan kemarin? Aku tidak suka melihat tubuh orang lain, itu membuat aku merinding. Percepat. Huo Yuhao tidak repot menanggapi. Dia buru-buru kembali ke kamar mereka dan melepas bajunya yang basah kuyup. Dia kemudian menggunakan kain bersih untuk menyeka tubuhnya, sebelum berganti ke seragam sekolah yang lain. Dia harus menunggu sampai setelah kelas sebelum dia bisa membersihkan tubuh kotornya. Ketika dia meninggalkan ruangan, giliran Wang Dong untuk berganti pakaian. Pada saat itu, Huo Yuhao masih agak kehabisan nafas. Sepasang sayap yang muncul di punggung Wang Dong tanpa sadar muncul di benaknya lagi. Terlalu cantik, mereka benar-benar terlalu cantik. Apa itu jiwa bela diri itu? Mungkin yang lain mungkin tidak memperhatikan apapun, tetapi Huo Yuhao pernah. Ketika Wang Dong telah melepaskan jiwa bela dirinya, cincin jiwanya juga muncul. Dia secara tak terduga memiliki 2 dari mereka. Namun hal yang mengejutkannya bahkan lebih dari itu, adalah bahwa Wang Dong benar-benar memiliki cincin jiwa kuning dan ungu. Dengan kata lain, cincin jiwa keduanya adalah 1000 tahun. Ini sudah melampaui akal sehat para penguasa jiwa normal. Tidak heran dia begitu sombong, dia benar-benar memiliki sarana untuk melakukannya. Ketika dia membandingkan kekuatannya dengan Wang Dong, dia benar-benar terlalu lemah. Saat ia merenungkan hal ini, Wang Dong keluar dari kamar mereka setelah berganti pakaian. Keduanya tidak berani membuang waktu, mereka kembali ke ruang kelas secepat mungkin. Yowie memberi mereka waktu 15 menit untuk berubah, tetapi dalam kenyataannya, bahkan orang paling lambat pun tidak butuh 10 menit. Semua siswa sudah duduk dengan rapi di dalam kelas. Mata mereka masih dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat 9 kursi kosong. Semua orang yang hadir telah mendengar ungkapan, Akademi Shrek sulit untuk masuk, tetapi mudah untuk pergi. Namun, mereka hanya merasakan perasaan bahaya yang kuat setelah itu terjadi tepat di depan mereka. Tidak ada yang berani berpikir untuk berbuat curang lagi. Ketika menit ke-15 tiba, Yowie berjalan ke ruang kelas tepat waktu. Ketika dia melihat bahwa ke-91 siswa semuanya hadir, dia mengangguk. Dia kemudian berkata, kita akan mulai kelas sekarang. Secara keseluruhan, tes kamu sebelumnya telah membuat aku puas. Sebagian besar dari kamu mampu menyelesaikan tes lari sederhana. Huo Yuhao, berdiri. Guru Yo. Huo Yuhao dengan cepat berdiri, punggungnya lurus-lurus. Yowie dengan dingin berkata, umumkan peringkat jiwamu. Iya nih. Kekuatan jiwaku berada di peringkat ke-11. Huo Yuhao berbicara dengan hormat. Sejak Yowie memanggil nama mereka sebelumnya, dia tahu bahwa dalam kenyataannya, Guru Yo ini benar-benar mengerti mereka, meskipun dia tampak tidak masuk akal. Mungkin dia bahkan tidak bisa menyembunyikan kultivasinya daripadanya. Setelah mendengar kata-kata, peringkat ke-11, sebuah ekspresi mencurigakan muncul pada semua siswa di kelas. Wang Dong bahkan langsung menutup matanya dengan tangannya. Memalukan, ini terlalu memalukan baginya.
dengan tingkat kultivasinya, dia benar-benar kehilangan seseorang di peringkat 11. Tunggu, bagaimana mungkin dia hanya berada di peringkat ke-11 dari kekuatan jiwa? Tidak mendaftar di Shrek Academy memiliki persyaratan dasar bahwa siswa harus berada di peringkat ke-15? Ketika dia memikirkan hal ini, Wang Dong tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao dengan ekspresi terperangah. Benar, kekuatan jiwanya hanya di peringkat 11. Aku tahu, kamu semua sangat ingin tahu mengapa ia bisa lulus dari penilaian sekolah dan bisa menjadi mahasiswa baru. Aku hanya akan menjawab pertanyaan ini sekali, tidak ada yang bisa menanyakannya di masa depan kecuali dia dihilangkan. Dia adalah siswa yang diundang secara khusus oleh akademi. Ketika dia memasuki akademi, dia tidak perlu lulus tes apapun. Namun, ini adalah satu-satunya pengecualian yang kami buat untuk siswa yang diundang secara khusus. Jika dia tidak dapat menyelesaikan tugas belajar yang ditetapkan akademi, dia juga akan dihilangkan. Oke Huo Yuhao, duduklah. Terima kasih, guru. Saat Huo Yuhao duduk kembali, dia tidak bisa menahan perasaan heran. Kata-kata guru Yo jelas dimaksudkan untuk melindunginya. Dengan menjelaskan dengan jelas situasi pendaftarannya, bahkan dengan peringkat jiwanya yang tidak mencukupi, tidak ada yang akan menanyakannya di masa depan. Yoi tampaknya tidak peduli dengan reaksi para siswa terhadap ini. Dia berbalik dan menulis dua kata besar di papan tulis, attack dan defense. Setelah menulis dua kata di papan tulis, dia berbalik untuk menghadapi siswa sekali lagi. Aku tahu bahwa sebagian besar dari kamu sangat tidak bahagia karena hukuman yang aku berikan kepada kamu sebelumnya, serta pengusiran 9 orang itu. Hanya saja, kamu tidak berani menunjukkannya karena tekanan aku. Aku tidak perlu memberi kamu penjelasan. Orang yang tanggap secara alami akan memahami alasan aku di masa depan. Adapun para idiot yang tidak bisa mengerti, tidak apa-apa bagi mereka untuk tidak mengerti. Kami sekarang akan mulai kelas. Kamu semua harus mengenali dua kata yang baru saja aku tulis di papan tulis. Serang, dan pertahanan. Untuk kelas pertama kami hari ini, aku akan berbicara dengan kamu tentang teknik menyerang dan mempertahankan yang digunakan oleh guru jiwa. Sejak zaman kuno, kita para master jiwa telah dipecah menjadi banyak sistem yang berbeda berdasarkan dari jiwa bela diri bawaan kita, seperti sistem serangan daya, sistem serangan agility, sistem bantu, sistem makanan, sistem kontrol, sistem pertahanan, dan seterusnya. Beberapa master jiwa mengembangkan kemampuan mereka menuju ekstrim dari satu sistem, sementara yang lain mengembangkan kemampuan mereka secara bersamaan. Berbagai jumlah metode untuk mengolah sama sekali bukan jalan yang terisolasi. Wang Dong, jawab pertanyaan ini, dari berbagai sistem yang dimiliki oleh penguasa jiwa, yang mana yang terbaik dalam menyerang, dan mana yang harus condong ke arah pertahanan dan tambahan, atau dukungan. Pertanyaan ini tidak mungkin lebih mudah baginya. Wang Dong berdiri dan tanpa ragu menjawab, secara alami, penyerangan, kelincahan, dan sistem kendali yang menguasai jiwa cenderung menyerang, sedangkan sistem tambahan, makanan, dan sistem pertahanan yang menguasai jiwa cenderung mengarah ke pertahanan. Yoi berbicara tanpa jejak kesopanan, itu adalah jawaban yang bodoh. Wang Dong dibiarkan kosong. Guru Yo, jawabanku, duduk. Yoi memotongnya, saat dia melambaikan tangannya ke arahnya, menyebabkan ledakan kekuatan jiwa yang kuat untuk menahan kata-kata yang akan dia katakan. Kemudian, itu memaksanya untuk duduk kembali. Jika ini 4.000 tahun yang lalu, sebelum benua matahari bulan bertabrakan dengan benua Douluo kita, jawaban Wang Dong akan benar. Namun, sampai sekarang, jawabannya tidak mungkin salah lagi. Huo Yuhao, katakan padaku, mengapa begitu? Huo Yuhao langsung berpikir pada dirinya sendiri bahwa Guru Yo benar-benar memiliki dendam terhadapnya dan Wang Dong hari ini. Untungnya, mereka tidak diusir meskipun demikian. Setelah berpikir secepat kilat, dia mendapat jawaban. Dia berdiri dan berkata, karena alat jiwa. Kekakuan yang hadir di wajah Yoi akhirnya menjadi sedikit lebih lembut. Kamu tidak dianggap sebodoh itu, tidak mengherankan bahwa kamu dapat menjadi siswa yang diundang secara khusus. Benar. Justru karena alat jiwa bahwa garis antara serangan dan pertahanan menjadi kabur. Ini juga topik yang ingin aku bicarakan hari ini. Duduk. Aku percaya bahwa setiap orang yang sangat jelas tahu bahwa pengembangan alat jiwa telah sangat cepat selama beberapa ribu tahun terakhir ini. Tahun itu, benua matahari bulan membawa banyak bahan berharga bersamanya, serta teknik pembuatan dasar untuk alat jiwa. Setelah beberapa ribu tahun berkembang, kualitas alat jiwa buatan kami terus menjadi lebih baik, sementara kekuatan mereka pada gilirannya menjadi semakin kuat.
Ini telah menciptakan situasi di mana bahkan penguasa jiwa sistem makanan dapat memiliki kekuatan serangan yang setara dengan, atau bahkan melampaui, serangan master jiwa sistem serangan, jika mereka memiliki alat jiwa yang cukup kuat. Sebaliknya, jika master jiwa sistem kelincahan memiliki alat jiwa dengan kemampuan bertahan yang kuat, mereka dapat sementara memainkan peran sistem master jiwa master. Dapat dikatakan bahwa penampilan alat-alat jiwa telah sangat mengubah arah dan situasi kultivasi tuan jiwa saat ini. Pada kenyataannya, penggunaan cincin jiwa telah melemah. Selama kamu memiliki kekuatan jiwa yang cukup, kamu dapat mengandalkan alat jiwa untuk menebus kekurangan cincin jiwa kamu. Ini telah menyebabkan banyak orang mengabaikan penggunaan cincin jiwa, sehingga menciptakan situasi saat ini di mana penguasa jiwa dari 4 kerajaan besar berkultivasi dengan tujuan tunggal untuk mencapai jumlah kekuatan jiwa yang tinggi. Metode budidaya semacam ini tidak diragukan lagi efektif dalam jangka pendek, terutama untuk para penguasa jiwa di bawah peringkat ke-50, di mana efek dari alat jiwa sangat jelas. Namun, yang ingin aku jelaskan kepada kamu adalah bahwa Akademi Shrek kami tidak mengembangkan guru jiwa seperti ini. Dan itu karena, setelah melampaui peringkat ke-50, mereka semua adalah sampah. Kamu tidak mengerti, kan? Izinkan aku memberi contoh. Kamu adalah master jiwa alat yang dipupuk ke peringkat ke-50, sementara aku master jiwa sistem kelincahan yang juga dikultivasi ke peringkat ke-50. Namun, kamu memiliki alat jiwa yang cukup kuat untuk mengancam hidup aku, sementara aku tidak memilikinya sama sekali. Siapa yang memenangkan pertarungan? Jawabannya sangat sederhana. Aku pasti akan menang. Mengapa? Karena dengan kecepatan aku, pada dasarnya kamu tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk memukul aku dengan alat jiwa kamu. Bahkan jika kamu memiliki alat jiwa tingkat puncak, aku masih bisa mengandalkan kecepatan aku untuk mengurangi kekuatan jiwa kamu. Semakin kuat alat jiwa, semakin tinggi kekuatan jiwamu. Karena itu, meskipun penguasa jiwa dari sistem pertahanan, tambahan, dan makanan dapat mengandalkan alat jiwa untuk memiliki kekuatan serangan dari master serangan sistem jiwa, mereka masih tidak akan memiliki kekuatan tempur dari master jiwa sistem serangan yang sebenarnya. Kamu harus mengingat ini dengan sangat jelas. Karena itu, meskipun alat jiwa dapat sangat memperkuat pertahanan jiwa, bantu, dan sistem makanan, kamu akan selalu terbunuh terlebih dahulu di medan perang jika tubuh kamu tidak cukup kuat. Lawan kamu tidak akan membiarkan kamu pergi hanya berdasarkan fakta bahwa kamu bukan master jiwa yang ofensif. Sebaliknya, orang menggertak yang lemah. Kekuatan serangan kamu mungkin sangat kuat dengan mengandalkan alat jiwa, tetapi aspek kamu yang lain pada gilirannya akan sangat lemah. Apa yang akan dilakukan musuhmu dalam kasus itu? Demikian juga, jika aku sangat bugar, kekuatan tempurku akan sangat kuat dalam dan dari dirinya sendiri. Dengan demikian, memiliki alat jiwa yang kuat pada saat yang sama akan seperti menambahkan sayap ke harimau. Ini adalah ahli sejati. Garis yang memisahkan serangan dan pertahanan telah kabur. Saat ini, siapapun dalam tim master jiwa dapat mengisi peran penyerang. Namun, hanya dengan meningkatkan kebugaran fisik kamu dapat meningkatkan peluang kamu untuk bertahan hidup di medan perang dengan tingkat yang besar. Kecuali jika alat jiwa berkembang ke titik di mana mereka dapat sepenuhnya menggantikan tubuh kamu, tingkat kebugaran fisik kamu dan cincin jiwa kamu masih akan menjadi hal yang paling penting dalam masa depan kamu. Yoi tidak tahu ini, tetapi 10.000 tahun dari sekarang, alat-alat jiwa akan benar-benar berkembang ke tingkat di mana mereka benar-benar dapat menggantikan seluruh tubuh seseorang, seperti yang baru saja dikatakannya. Selama 3 bulan ke depan, sebagian besar pelatihan aku untuk kamu akan difokuskan pada pelatihan kebugaran fisik kamu. Tidak peduli siapa kamu, asal-usul apa yang kamu miliki atau seberapa berbakatnya kamu, jika kamu tidak dapat lulus ujian aku 3 bulan dari sekarang, kamu akan berakhir seperti 9 orang itu. Kamu dapat mematikan. Kelas pagi hari ini akan berakhir di sini. Aku sarankan kamu makan siang yang layak. Pelatihan kamu akan dimulai sore ini. Huo Yuhao, ikuti aku ke kantor sebentar. Setelah berbicara, Yoi berbalik dan berjalan pergi tanpa berhenti. Bel makan siang belum berbunyi. Kelas tetap diam sampai Yoi keluar dari ruang kelas. Mayoritas orang di sana tenggelam dalam apa yang dikatakan Yoi. Meskipun guru Yoi ini tidak mengikuti aturan akal sehat, mereka tidak punya pilihan selain setuju bahwa kata-katanya masuk akal. Huo Yuhao berdiri dan mengikuti Yoi keluar. Selain gedung-gedung perkantoran yang terletak di belakang gedung-gedung pengajaran ungu dan hitam, ada juga kantor sederhana yang terletak di dalam setiap gedung sekolah. Huo Yuhao mengikuti Yoi ke kantor, yang dekat dengan ruang kelas. Yoi memberi isyarat padanya untuk menutup pintu, sementara dia melanjutkan duduk di belakang meja kantor.
Meskipun dia tampak tua, gerakannya tidak tampak tua sama sekali. Huo Yuhao, aku tidak ingin bertele-tele. Jiwa bela diri Wang Dong sangat mengagetkan aku, tetapi jiwa bela diri kamu telah membuat aku menjadi sangat ingin tahu. Bahkan dengan pengalaman aku tidak dapat merasakan apa jiwa bela diri kamu. Sekarang, aku ingin tahu apa sebenarnya itu. Kekuatan Yowie tidak diragukan lagi dimanifestasikan dalam kata-katanya. Secara alami tidak perlu baginya untuk menyembunyikan jiwa bela dirinya dari gurunya. Huo Yuhao menjawab, jiwa bela diri aku adalah mata roh, jiwa bela diri tipe spiritual. Ketika dia mendengar kata-kata Huo Yuhao, Yowie tampak heran. Jejak kegembiraan melintas di matanya yang cerah, yang tidak konsisten dengan wajahnya yang sangat tua. Jiwa tubuh yang memiliki atribut spiritual? Mata? Huo Yuhao mengangguk. Mata Yowie sedikit berkerut, seolah dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya pada Huo Yuhao, bisakah kamu memberitahuku apa keterampilan jiwa pertamamu? Para guru yang bertanya tentang jiwa bela diri siswa mereka sangat umum, tetapi keterampilan jiwa adalah kemampuan yang paling penting dari seorang guru jiwa, serta rahasia mereka yang paling penting. Bahkan dengan kekuatan Yowie, dia masih menggunakan nada bertanya. Orang lain mungkin ragu-ragu untuk sesaat, tetapi Huo Yuhao tidak memiliki masalah ini. Cincin jiwa pertamanya memiliki 4 keterampilan, jadi hanya mengekspos 2 dari mereka masih cukup mudah baginya. Tanpa langsung menjawab Yowie, cincin jiwa putih murni pertama Huo Yuhao perlahan bangkit dari kakinya. Setelah itu, pupil matanya ditutupi lapisan emas yang samar. Segera setelah itu, Yowie merasakan gelombang spiritual muncul di depan matanya. Yowie secara alami berbeda dari Bei dan Tangya, dia adalah seorang ahli kaisar jiwa. Meskipun dia bukan seorang guru jiwa tipe spiritual, dia secara alami masih memiliki tingkat kekuatan spiritual yang kuat karena kultivasinya. Jika dia ingin menolak keterampilan spiritual Huo Yuhao dari seseorang yang hanya di peringkat 11, itu tidak akan lebih mudah baginya. Namun, dia jelas tidak akan menolaknya sekarang, dia langsung memilih untuk menerimanya. Begitu dia menerimanya, murid-murid Yowie langsung berkembang. Berbagai deteksi spiritual segera muncul dalam indera penglihatan Yowie, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas. Perasaan realitas yang jelas ini membuatnya tampak seperti seseorang berjalan keluar dari kabut tebal. Segalanya menjadi jelas dan teratur, sedemikian rupa sehingga dia dapat sepenuhnya menggambarkan segala sesuatu menggunakan angka. Prediksi yang tepat, seolah-olah itu berasal dari otak kedua yang terpisah, tanpa henti berubah seiring dengan garis pandangnya. Setelah kira-kira 1 menit, Huo Yuhao menonaktifkan keahliannya, dan berdiri dengan hati-hati di depan Yowie. Yowie berdiri diam dalam linglung untuk sementara waktu, sebelum bergumam pada dirinya sendiri, sungguh keterampilan yang ajaib. Tidak heran Sekte Tang memilih kamu sebagai siswa yang diundang secara khusus. Dengan keterampilan ini saja, gadis itu Tangya telah memilih orang yang tepat. Aku bertanya-tanya mengapa gadis itu, yang sangat pintar walaupun dia memiliki bakat biasa, akan memilih seseorang yang hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat ke-11, dan kebugaran fisik tingkat biasa. Tidak disangka dia benar-benar memiliki rahasia ini. Huo Yuhao, ikuti aku. Sambil berbicara, Yowie dengan cepat berdiri dan membawa Huo Yuhao bersamanya. Dia kemudian membawanya keluar dari kantor dengan langkah cepat. Pada saat ini, Huo Yuhao bingung. Dia bisa merasakan bahwa kerangka pikir Yowie telah mengalami perubahan besar setelah mempelajari tentang jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya, tetapi dia tidak jelas tentang apakah ini hal yang baik atau buruk. Selain itu, dia tidak tahu kemana Yowie membawanya, atau apa yang dia ingin dia lakukan di sana. Setelah meninggalkan gedung sekolah pertama, Yowie memimpin Huo Yuhao langsung menuju bagian belakang akademi, yang berada di barat. Setelah berjalan jarak pendek, Yowie mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, ini terlalu lambat. Aku akan membawamu bersamaku, pertengahan kalimat, dia melintas ke arah Huo Yuhao dan meraih bahunya dengan tangan kanannya. Saat berikutnya, Huo Yuhao merasa seperti sedang melayang menembus awan. Pemandangan di sekelilingnya berubah dengan cepat, sementara penghalang tak berbentuk tampak muncul di sekitarnya, tampaknya melindunginya. Hanya saja, lingkungannya menjadi buram. Yowie tidak diragukan lagi adalah guru jiwa terkuat yang pernah dilihat Huo Yuhao. Kecepatan macam apa ini? Dia buru-buru merilis deteksi spiritualnya. Hanya setelah dia melakukan ini, dia bisa samar-samar membedakan arah yang mereka tuju. Setelah menuju ke barat untuk beberapa saat, Yowie mengubah arah dan menuju ke utara. Huo Yuhao mulai merasa bahwa mereka telah meninggalkan Institut Jiwa-Jiwa Halaman Luar, dan bahwa mereka memasuki Institut Teknik Jiwa Halaman Luar.
Bahkan dengan tingkat kecepatannya, Yoi hanya berhenti setelah beberapa menit berlalu. Mereka tiba di depan sebuah bangunan besar. Bangunan sekolah yang sebelumnya dilihat Huo Yuhao sudah cukup besar, tetapi mereka masih kalah oleh bangunan abu-abu persegi di depan mereka. Luas total permukaan bangunan ini bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan asrama Marshall Seoul Institution. Bangunan abu-abu itu tampak sangat besar. Itu bukan hanya terbuat dari batu bata, permukaannya memiliki banyak kilau logam di atasnya. Suara rendah, gemuruh bergema tanpa henti dari gedung, dan tanah di bawah kaki Huo Yuhao bahkan bergetar sedikit. Sebuah papan nama di sisi gedung memberitahunya apa tempat ini, area pengujian alat jiwa. Huo Yuhao dipenuhi dengan keraguan. Mengapa Guruyo membawanya ke area pengujian alat jiwa? Apa yang ingin dia lakukan? Yoi secara alami tidak menjelaskan apapun kepadanya. Setelah melonggarkan cengkeramannya di bahu Huo Yuhao, dia berjalan menuju pintu masuk area pengujian alat jiwa. Begitu mereka masuk, Huo Yuhao menemukan bahwa segala sesuatu di dalam area pengujian alat jiwa terbuat dari logam. Selain itu, dia tidak pernah melihat jenis logam yang tampaknya digunakan untuk membangun segalanya, warnanya agak coklat gelap. Setelah masuk, mereka disambut oleh koridor horizontal panjang. Itu tampak mirip dengan koridor dari asrama Marshall Seoul Institute, tetapi hanya ada pintu yang terletak di satu sisi koridor, dan mereka semua berjarak 30 meter dari satu sama lain. Tanda-tanda di pintu memiliki kata-kata seperti, area pengujian 1, area pengujian 2. Bersama dengan kata lain dengan efek yang sama. Yoi sepertinya sering datang ke sini, karena dia sudah akrab dengan segalanya. Dia membawa Huo Yuhao bersamanya saat dia menuju ke utara melalui koridor, sebelum berhenti di ujungnya, di depan pintu yang bertuliskan, area pengujian 20. Yoi membalikkan pergelangan tangannya, dan medali perintah perak heksagonal muncul di tangannya. Dia kemudian menekannya ke pintu yang mengatakan, area pengujian 20. Adegan ajaib muncul di depan mata Huo Yuhao, pintu terbuka, memperlihatkan celah yang sangat pas untuk medali perintahnya. Huo Yuhao berpikir dia merasakan fluktuasi kekuatan jiwa sementara sebelum medali perintah dilepaskan dari celah. Setelah itu, pintu ke area pengujian 20 terbuka secara horizontal, suara kisi bergema. Ketika pintu sedikit terbuka, Huo Yuhao mendapati, dengan keheranannya, bahwa pintu itu seluruhnya terbuat dari logam, dan sebenarnya setebal 2 kaki. Ada rel halus di bagian bawah dan atas pintu, yang membuatnya terbuka perlahan. Setelah pintu terbuka sepenuhnya, Yoi melambaikan tangannya ke arah Huo Yuhao, dan berjalan di depannya. Boom, begitu Huo Yuhao masuk, dia dikejutkan oleh suara keras. Getaran yang kuat, bercampur dengan aliran udara, langsung menghantam wajahnya, menyebabkan seragam sekolahnya bergetar. Yoi tampaknya melihat ini sebagai kejadian umum, dan terus berjalan ke dalam. Setelah memasuki area pengujian 20, Huo Yuhao menemukan bahwa tempat ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Ada lempeng-lempeng logam besar yang membagi dunia menjadi daerah-daerah terpisah yang mirip dengan kotak-kotak logam. Di bawah bimbingan Yoi, mereka dengan cepat tiba di area terbesar di dunia. Itu adalah ladang kosong yang berukuran sekitar 2000 meter persegi, sedangkan tingginya sekitar 10 meter. Saat ini ada beberapa orang yang berdiri di sepanjang tepi lapangan, yang tampaknya memain-mainkan hal-hal aneh di tangan mereka. Venue. Yoi berteriak keras, menyebabkan sekelompok orang di samping lapangan segera melihat ke arahnya, di mana ada seorang pria paruhbaya yang tinggi, yang mengerutkan alisnya sedikit, lalu berjalan menuju Yoi dan Huo Yuhao dengan langkah besar. Pria paruhbaya itu tingginya sekitar 1,8 meter, dan bahunya sangat lebar. Dia mengenakan kemeja kain sederhana yang memperlihatkan bahunya yang tebal dan kokoh, yang pada gilirannya menunjukkan otot-ototnya yang seperti granit. Ada garis-garis berbeda di wajahnya, dan dia memiliki tatapan yang dalam. Ketika dia berdiri di sana, dia melepaskan perasaan tentang gunung yang telah berdiri di sana sejak dahulu kala. Yoi, mengapa kamu datang? Jelas, pria parubaya ini adalah Venue yang memanggil Yoi. Apakah kamu masih ingat kata-kata yang kamu katakan padaku terakhir kali? Yoi tampaknya sedikit bersemangat saat dia berbicara. Senyum tak berdaya muncul di wajah Venue ketika dia menjawab, aku sudah berbicara dengan kamu tentang banyak hal. Bagaimana aku tahu hal apa yang kamu maksud? Jika tidak penting, kembalilah dulu. Aku masih harus melakukan beberapa tes di sini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di lain waktu.